Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang seru menarik tentang berita politik hari ini. Dan semoga berita yang akan disajikan ini bisa mengedukasi, memberikan tambahan informasi kepada kalian semua, dan kalian bisa merasa terhibur. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas cuplikan videonya satu persatu. Let's go. Tangkap, proses, penjarakan. Kalau misalnya hakim memutuskan hukumannya gantung, jangan. Hakim putuskan gantung, jadi gantung. Biar tahu rasa, biar nanti nggak ada presiden seperti gini lagi. Ini presiden terburuk, ini presiden terbusuk dalam sejarah bangsa Indonesia. Apakah ini suaminya Tarwiyah? Tangkap, proses, dan penjarakan bapak ini. Tolong ya. Tangkap, proses, dan penjarakan. Kalau perlu digantung, ya orang ini yang harus digantung. Masa dia mau mengatakan, kalau hakim bilang gantung gak Jokowi? Ya digantung. Anda siapa yang mau mengatakan Jokowi pengen digantung? Ya, pelaku korupsi sampai ratusan triliun saja yang sudah merugikan masyarakat negara ini. Mana ada suara untuk gantung mereka? Nggak ada. Nggak bisa dihukum gantung, nggak bisa dihukum mati. Ya, tapi Jokowi yang sudah melakukan kebaikan begitu besar untuk negeri ini, Anda mau bilang gantung? Anda saja yang diproses, tangkap. Tolong Pak Polisi, tangkap, proses, dan penjarakan manusia satu ini. Jangan biarkan terus-menerus dan bisa mempengaruhi generasi-generasi selanjutnya dengan sikap-sikap seperti ini yang terus dibiarkan. Ini kenapa sih ini manusia satu ini masih terus aja bikin tebar kebencian dan masih leluasa bebas ya. Keterlaluan ini manusia ini ya. Yang namanya Jokowi. Kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana kapok kau Denny Indrayana ya. Organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Oke? Jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan. Biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Yang kedua, kita juga sedang berpikir bersurat, karena dia juga terdaftar sebagai advokat di Australia. Ini sedang mempelajari bagaimana cara menyurati yang terkait dengan ini. Tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai sikap itu. Oke, mungkin dari sikap Denny Indrayana yang menyebar hoax mengatakan bahwa dia mendapatkan bocoran katanya dari MK, keputusan MK, dia mendapatkan bocoran dan kemudian mengatakan bahwa 01 dan 03 menang ya. Yang kemarin dia nyatakan itu ya, manusia Denny Indrayana ini. Sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya Indonesia masuk dalam ke-8. Di dalam masa pemerintahan Jokowi kan Anda itu yang pilih mereka. Sekarang Anda ini kayak anak kecil ya, dan ngeributin, ngeresehin pemerintahan yang ada sekarang ya. Anda bilang batasan umur lah apalah segala, itu mah hal sepele Pak Hasto ya, itu hal sepele. Apalagi udah ada putusan MK-nya mengesahkan memang boleh di situ ya. Dan apa yang diputuskan oleh MK ini yang menjadi undang-undang. Kalau Anda nggak ngerti hukum, Anda belajar hukum dulu Pak Hasto ya. Terlepas dari situ, saya nggak mau masuk ke politik sebenarnya ya. Terlepas dari situ ya, perluasnya siapapun juga, hukum itu di Indonesia kan selalu begitu, bisa dibolak-balik, diputar-putar ya. Makanya ketika Anda berkuasa, ketika partai Anda berkuasa, lu kemana aja Pak De ya? Menko Polhukamnya siapa? Menko Polhukamnya itu calon wakil presiden lu dari PDIP. Itu apa yang dia kerjakan? Kalau memang nggak benar, sebagai Menko Polhukam waktu itu benahi dong MK-nya. Udah kayak begini, lu kayak anak kecil lo ya, ngambek terus ngeledek-ledekin orang. Udahlah, lu negarawan ya kan, bantu negara ini beresin masalah yang ada. Masalah aja sekarang banyak kok, dari ketua KPK, dari ketua KPK-nya ini sekarang
terlibat korupsi. Dan mana itu Harun Masiku, Harun ya, yang dari Masiku. PDIP, lu bantu dong cari yang kayak begitu. Ya berapa banyak itu uang negara disikat. PT Timah lu diem aja ya. Negarawan apa itu, PDIP apa itu? PDIP katanya buat rakyat, ya kan? Katanya buat rakyat. Saya pertanyakan, selama ini petinggi-petinggi PDIP sejak kalah Pilpres, nggak ada tuh ngomong buat rakyat. Yang ada adalah mementingkan ego kalian, ya kalian merasa tidak puas dengan kekalahan tersebut, dan yang ada apa? Ya ego kalian yang kalian pentingkan untuk supaya bisa menang. Bilang ono lah, inilah, itulah. Aduh Pak, masyarakat udah pintar ya. Semakin kalian seperti itu, maka semakin nantinya orang-orang itu sangat tidak simpati kepada PDIP ya. Bukan Betul. saya PDIP, justru saya mengkritik kalian, mengingatkan kalian jangan berpikir seperti itu. Karena dengan kalian lakukan seperti itu, membuat masyarakat tidak simpati kepada kalian ya. Karena bukan hanya hal-hal negatif yang dibilang ono curang ini curang. Pak, waktu Jokowi naik pun di 2019 dan 2014 di situ ya. Kalau ditanya sama masyarakat, ada nggak kecurangan? Ya ada. Ya, curang itu udah dari kapan-kapan, dan yang ngomong bukan cuma saya. Ya, Anies ngomong curang, katanya pemilu, ya kan. Ganjar juga ngomong curang, ada kecurangan ya. Bahkan Prabowo juga ngomong ada kecurangan. Itu sudah menjadi rahasia umum dari kapan-kapan, juga udah pada curang. Tinggal nih di antara yang curang-curang ini ya penguasa itu pintar-pintaran mana yang paling pintar curangnya. Ya, aduh kamu itu Pak Asto. Ya kemarin yang ngebacot siapa? Yang ngebacot tadinya? Mahfud. Sekarang lu ngebacot Sekjen. Udahlah, ya kalau lu memang mau masuk di dalam oposisi, jadilah oposisi yang baik, ya. Gak usah merusak negara ini, jangan bikin-bikin hoax, jangan bikin-bikin keributan, ya. Kami ini mau negara ini baik, kami ini mau negara ini baik-baik. Ya nggak bener, lu ngurusin di situ, bukan lu ngebacot kepada penguasa. Karena apa? Karena lu nggak bisa jadi penguasa. Ya, ada waktunya bos, lu udah 10 tahun di situ. Dan apa akhirnya? Akhirnya jadinya berantakan di Indonesia ketika zaman pemerintahan PDIP. Ketika PDIP menjadi ketua DPR, lihat mana ada. Ya, lu bilang kayak begitu umur lah ono. Lu lihat tuh, ketua PDIP tuh, ketua, ya. Kalian tahu kan ketua DPR siapa? Puan. Anaknya siapa? Anak ketum lu PDIP. Ya, lu lihat itu videonya. Orang mau interupsi aja dicuekin. Ya, dicuekin. Ngerti nggak? Jadi ketika lu orang memegang kekuasaan, masyarakat itu lu nggak mau denger bos, dan lu masih mau jadi penguasa. Oh, dream on babe, ya, dream on, wake up, ya PDIP wake up. Lu makin kayak begitu, makin masyarakat tidak akan peduli pada kalian, dan makin mereka benci kepada kalian. Kalau anda kalah, akui saja udah, jangan jadi sore loser. Ya, menang kalah itu biasa. Ya toh, kalau memang lu kalah sekarang, diakalin, anggaplah ada kecurangan lah. Ya kita juga tahu. Gua udah bilangin nama lu dari awal pertama kali di Richard Lee. Percuma lu mau pemilu pemalak pemelek ya. Yang menang itu udah udah disetting. Lu kagak mau denger, lu selalu bilang Alvin gila, Alvin hoax. Sekarang kenyataan aja lu ngoceh. Ketika udah kenyataan ngoceh ya. Nggak bisa terima kekalahan. Yang apa dijelek-jelekin pemenang. Saya bukannya membela Gibran di sini ya. Saya nggak bela Gibran. Gua nggak kenal sama Gibran, gua nggak pernah ketemu sama Gibran, dan gua nggak mau masuk politik. Tetapi ngomongan lu itu kayak begitu, ya kan, nggak bawa kesejukan bagi masyarakat. Gua ngelihat dan dengernya aja udah enak bos, ya pengen muntah. Gua denger lu ngomong tuh pengen muntah, ya. Udahlah stop lah, lu stop menjilat lah kepada si Puan dan kepada apa PDIP Megawati di situ, ya. Kalau nggak jadi pemenang ya udah, ya jadilah masyarakat. Keras ini orang ini. Ketakut-takut ya. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Ya nggak bener kan, udah diperingatin surat 6 tadi ya 70. Rasis ini satu ini ya. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong, itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Kami bagian dari rakyat Indonesia menyatakan 3 tuntutan Rakyat rakyat. Indonesia yang mana, Koplak? Satu, tolak pemilu 2024 yang curang dan brutal. Kalau ya. Pemilu 2024 yang curang dan brutal. Kalau ya. 2, DPR RI agar gunakan hak angket. DPR RI agar gunakan hak angket tentang Samsudin. Pilpres 2024.
tentang pemilu Pilpres 2024. Tiga, Presiden Joko Widodo mundur Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini orang-orang ini teman-teman ya. Ya, dalam satu negara itu pasti ada orang-orang yang seperti mereka ya, pasti ada, semua negara ada. Ya, para sengkuni ya. Orang-orang yang menganggap diri paling benar, yang melihat suatu kebenaran itu adalah sebuah kejahatan dan sebaliknya. Sebuah kejahatan mereka ubah jadi kebenaran. Ambisi mereka berkuasa untuk bisa meng-up mungkin organisasi mereka seperti HTI, FPI. Itu mereka berjuang mati-matian agar supaya mereka bisa mengambil andil besar untuk berkuasa di negeri ini. Padahal orang-orang ini jelas-jelas adalah segelintir orang-orang yang hatinya busuk teman-teman ya, yang suka menghina, suka menuduh, suka mencaci maki. Busuk orang-orang ini hatinya. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat, dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kecurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah telah dinyatakan tidak terbukti. Yang penting bagi pemerintah itu Benar ya. dan menurut saya ini saatnya kita bersatu karena faktor eksternal geopolitik betul-betul menekan ke semua negara. Saatnya bersatu, bekerja membangun negara kita. Yes, benar Pak. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU besok. Ya, saya rasa itu. Kalau tadi ada pertanyaan, lantas bagaimana? Kok sudah 3 ada gugatan, 2 sudah diputus, dua-duanya tidak terbukti. Pak Jokowi ini, pertanyaan tadi kan, mau apa? Mau langkah hukum apa? Yang kami tahu, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan mau melaporkan siapa-siapa dalam hal ini. Beliau itu sungguh-sungguh berjiwa besar. Dihina, dicemarkan nama baiknya, dicaci maki, nggak pernah mau melaporkan seperti ini. Itulah terus terang aja kami sebagai tim hukum merasa terharu betul ya melihat Pak Jokowi ini. Kadang-kadang kita berdiskusi, ini kok kalau dibiarkan nanti ini terus menerus nggak kapok-kapok nih kita bilang. Tapi Pak Jokowi itu selalu mengambil sikap, sudah nggak apa-apa. Dia rela dicaci maki begitu. Yang penting negara ini baik. Jadi tidak ada pun satu pesan sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini, saya nggak tahu besok ya, tapi sampai sekarang ini kepada kami untuk mengatakan gugat balik, lapor balik orang itu, nggak ada. Nah itulah kehebatan daripada Pak Jokowi ini. Sudah terang-terang kan? Kali sudah dikontes, dicoba melalui media massa, nggak berhasil. Dicoba melalui pengadilan, nggak berhasil. Nah terus mau apa? Ini negara kita kan negara hukum. Malahan kuasa hukum Pak Jokowi yang gregetan ya, meminta Pak Jokowi jangan biarkan dong, lapor aja. Tapi Pak Jokowi sampai detik ini katanya udah biar, nggak apa-apa. Orangnya itu jiwanya lain. Seorang Jokowi ini hatinya lain teman-teman. Itu jarang orang yang bisa menekan setiap perasaan dan tidak mengentertain perasaannya sendiri. Itu dimiliki oleh seorang penguasa yang memiliki kuasa penuh atas negara ini. Itu jarang orang yang bisa menekan egonya sedemikian rupa padahal dirinya dihina, dituduh-tuduh yang tidak-tidak, tapi beliau tetap sabar sampai detik ini. Orang itu jiwanya lain, hatinya lain teman-teman ya. Pengacara-pengacara yang geram ya, Pak Jokowi dituduh
untuk gugatan politik dinasti dan ijazah palsu. Para pengacaranya yang gergetan ini ingin membuktikan dan membantah dan menghantam habis-habisan para penuduh ini. Tapi Pak Jokowi ya udah nggak perlu ditanggapi. Wes lah. Pak Jokowi ini bikin terharu para pengacaranya dengan sikapnya. Pak Jokowi bikin terharu para pengacaranya dengan sikapnya. Itu luar biasa teman-teman ya. Bagaimana pendapat kalian dengan sikap hati para presiden terbaik kita Pak Jokowi? Tulis di kolom komentar. Semoga videonya bisa mengedukasi buat kalian semua yang tidak mau ketinggalan berita terupdate di channel ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan saya Vicky Bom pamit. See you on the next video and God bless you guys. Bye.